Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 21 November 2021, Mazmur 90 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu akhir tahun gereja, dengan tema khotbah, memahami betapa singkatnya umur manusia. Hampir semua orang mengetahui bahwa hidup ini sangatlah singkat. Hanya seperti rumput yang tumbuh di pagi hari, bertumbuh dan berkembang, dan di petang hari lisut dan layu. Namun dalam menjalani kehidupan, tidak semua orang menyadarinya karena terpikat dengan apa yang ada di dalam dunia. Banyak yang lupa bahwa hidup ini sangat singkat, sehingga tidak menjalaninya dengan bijaksana. Seperti dalam kisah ini, ada seorang ibu setengah baya yang sudah menjadi janda. Dia seorang petani yang tidak kaya. Suatu hari ia berencana membangun rumah sederhana baginya, sebab ia belum punya rumah. Dia mempunyai simpanan emas dan uang yang tidak cukup banyak. Namun untuk membangun rumah sederhana, uang dan emas itu sebenarnya sudah cukup. Tapi ia memutuskan membangun rumah dengan mengambil sendiri batu-batunya dan pasirnya di sungai dekat rumahnya. Dia sangat bekerja keras mengumpulkan batu-batu dan pasir itu. Bahkan ia tidak sempat mengikuti kegiatan-kegiatan gereja karena harus bekerja keras membangun rumahnya. Dan ia juga tidak memakan makanan bergizi walau ia sudah sangat lelah. Ia pun sakit, perutnya membesar seperti orang busung lapar. Dan akhirnya ia pun mati, meninggalkan rumahnya yang belum jadi, serta sejumlah uang dan emasnya yang ia simpan untuk hari depannya. Dia sudah harus kembali menjadi debu tanah tanpa persiapan yang baik menghadap Sang Penciptanya. Ibu ini adalah salah satu contoh orang yang tidak beroleh hati yang bijaksana, sebab ia tidak menghitung hari-hari yang singkat dan tidak menyadari bahwa hari kematian akan datang dengan buru-buru tanpa siapapun bisa menolaknya. Seperti dituliskan dalam Invokatio, Pengkhotbah 8 ayat 8. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Bukan hanya orang miskin atau orang yang sedang-sedang saja yang tidak memperoleh hati yang bijaksana dalam hidupnya, tetapi orang kaya juga bisa begitu. Yesus Kristus pernah membuat perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ia menumpuk hartanya dengan membangun lumbung-lumbung sembari berkata, bersenang-senanglah hai jiwaku, sudah banyak harta-hartaku. Ia tidak sadar bahwa esok harinya ia akan mati. Dan Yesus berkata, untuk siapakah harta-harta itu semuanya? Mungkin di antara kita ada yang seperti mereka, lupa akan hari kematian. Tetapi tidak bisa dipungkiri banyak juga yang mengingatnya dan menyadari bahwa hidup ini sangat singkat. Dan kesadaran inilah
yang mempengaruhi tindak tanduk seseorang sesuai dengan pemahamannya tentang arti kehidupan itu sendiri. Ada yang memahami hidup haruslah dinikmati karena sangat singkat. Segala kesusahan harus dibuang jauh-jauh. Segala sesuatu yang membuat hidup senang dan bahagia, itulah yang harus dikejar dan dikerjakan. Semua ini menjadi sangat penting bagi orang-orang yang memahami bahwa hidup harus dinikmati. Ada juga orang yang memahami hidup tak perlu berjerih payah, sebab toh semuanya akan segera ditinggalkan. Jalani saja apa adanya, bersyukur dan selalu berharap kepada Tuhan. Ada yang memahami dalam kehidupan yang singkat haruslah berbuat baik sepanjang hidup, supaya dikenang dan dipuji banyak orang, sembari membayangkan ketika ia kembali menjadi debu tanah, sudah banyak orang yang mengenangnya. Ada lagi yang memahami bahwa hidup ini sudah ditakdirkan, Tuhanlah yang menentukan semuanya. Banyak orang yang mengira bahwa orang-orang semacam ini sangat bijaksana karena tidak mau hidup dibebani dengan berbagai-bagai penderitaan. Namun sebenarnya mereka bukanlah orang yang beroleh hati yang bijaksana jika enggan memikirkan dan memperkatakan murka Allah. Kalau pemazmur ini memahami bahwa Allah Sang Pencipta adalah tempat perteduhan turun-temurun, dan ia mengenal kegeraman dan murka Allah dengan baik. Dia mengetahui bahwa Allah gemas terhadap manusia yang berbuat salah di hadapannya, dan mengetahui betapa singkatnya hidup manusia. Dalam ayat 5-7 disebutkan, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Pemazmur sangat menyadari keberadaan Allah yang geram terhadap kesalahan manusia, dan tidak ada suatu kesalahan pun yang tersembunyi di hadapannya. Semua ini membuat manusia menghabiskan tahun-tahunnya seperti keluh. Pemazmur tidak mengelabui dirinya sendiri, seolah-olah tidak ada penderitaan. Tetapi ia mengakui bahwa semua kegeraman itu terjadi karena kesalahan-kesalahan manusia. Dalam ayat 8-9 dituliskan, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tidak banyak orang yang mengenal kekuatan murka Tuhan dan takut akan gemasnya, sehingga pemazmur pun mempertanyakannya dalam ayat 11. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang yang terbuai dengan berkat-berkat Tuhan dan bermimpi tentang keajaiban yang memberi kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan, sehingga lupa dengan kegeraman Allah yang menghanyutkan dan melenyapkan manusia karena segala kesalahan-kesalahannya. Mereka terkadang mengelabui dirinya sendiri dan mengelabui orang lain, seraya berkata semua baik-baik saja, padahal seluruh hidupnya dilalui dengan keluh dan penderitaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada minggu akhir tahun gereja ini kita diingatkan kembali betapa singkatnya hidup dan betapa perlunya kita mengenal kekuatan murka Allah dan takut akan gemasnya, sehingga kita beroleh hati yang bijaksana untuk hidup benar di hadapannya. Orang yang takut akan murka Tuhan akan mempersiapkan dirinya untuk hari kematian dengan tidak melakukan apa yang salah di hadapannya dan menyadari bahwa keluh dan penderitaan adalah bagian dari kegeraman Allah yang harus dilalui. Namun walau kita harus menderita,
Karena kesalahan-kesalahan yang diperbuat, kita punya pengharapan bahwa Allah adalah tempat perteduhan kita turun-temurun. Dan kita masih mempunyai kesempatan untuk berbahagia, yakni di saat Yesus datang dalam kemuliaannya. Dialah yang mengasihi kita, yang mengampuni dan menebus dosa-dosa kita, seperti tertulis pada Ogen Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Saat kedatangannya nanti semua bangsa di bumi akan meratapinya. Artinya orang-orang akan menyesali kejahatannya. Namun semuanya itu tidak lagi berguna, sebab kesempatan sudah tiada jika Ia sudah datang dalam kemuliaannya. Dalam ayat 7 dituliskan, lihatlah Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Jadi saudaraku, sebelum terlambat, tinggalkanlah segala yang jahat. Hiduplah dengan benar di hadapannya. Jangan menunda-nunda, sebab hidup ini sangatlah singkat. Amin.